Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu tadi malam dan hari kemarin. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kasih-Mu. Ya Roh Kudus, bersemayamlah di dalam hati kami untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a, dengan perikop khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada bacaan Wahyu pasal 7 ayat 14 dikatakan bahwa untuk menjadi kudus, seorang harus bisa melewati setiap tantangan, cobaan, serta suka dan duka di dalam hidupnya. Kita bisa melihat hal ini dalam bahasa simbolik, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kalimat ini sesungguhnya menggambarkan bahwa orang kudus adalah orang yang menang atas segala bentuk cobaan yang dihadapi. Orang kudus adalah orang yang sederhana dan juga pemenang sejati. Yesus adalah darah anak domba yang dikorbankan bagi kita semua. Dialah yang membuat kita sanggup dan bisa menang dalam menghadapi setiap cobaan di dunia ini. Para kudus yang kita peringati pada hari ini adalah orang yang mampu menerima identitas mereka sebagai anak Tuhan dan terus berharap untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Mereka mampu bertobat dan berubah dari hari ke hari. Tuhan Yesuslah contoh utama bagaimana seorang bisa menggapai kekudusan dan kebahagiaan. Kekudusan dan kebahagiaan dimulai dari cara atau sikap hidup yang sederhana dengan melayani Tuhan dan sesama.
di dalam semangat kerendahan hati dan persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sederhana dan rendah hati, sehingga layak menghadapi kebahagiaan seperti para kudus-Mu. Ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, tolong bimbinglah kami agar dapat melaksanakan firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepada-Mu saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, dan tambahkanlah iman kami kepada Roh Kudus-Mu, Roh penolong-Mu di dunia ini, dan berikanlah kami damai sejahtera-Mu, serta nyalakanlah hari ini dan seterusnya Roh Kudus yang bernyala-nyala di dalam hati, pikiran, jiwa, roh batin kami, agar kami hidup di dalam Roh Kudus, bukan kehampaan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pasti mendengar doa kami, dan kami percaya karena Engkau tidak jauh dari hati kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.